Ratusan tahanan warga Palestina tiba di Gaza sebagai bagian dari pertukaran sandera berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan Rusia telah mengamankan posisi yang lebih menguntungkan di berbagai arah. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan beragam informasi dari mancanegara. Malam ini bersama saya Tengku Fajri dan inilah menit utama Dunia Dalam Berita. Kami awal informasi menit utama dengan Israel bebaskan ratusan tahanan warga Palestina. Warga Lebanon berupaya kembali ke rumah mereka di Lebanon Selatan dan Rusia klaim menyerang sejumlah infrastruktur militer Ukraina. Ratusan tahanan warga Palestina tiba di Khan Younis, Gaza pada Sabtu setelah memasuki penyeberangan Karem Shalom yang dikuasai Israel ke Rafah sebagai bagian dari pertukaran sandera berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Warga Gaza berkumpul di jalan Rafah dan Khan Younis bersorak merayakan kedatangan mereka. Bus Palang Merah Internasional yang membawa para tahanan bergerak menuju ke rumah sakit Eropa untuk pemeriksaan kesehatan. Layanan penjara Israel mengatakan seluruh 200 tahanan telah dibebaskan, termasuk terpidana militan yang menjalani hukuman seumur hidup karena keterlibatan mereka dalam serangan yang menewaskan puluhan orang. Suasana riuh terjadi di Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, ketika bagian dari 200 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel pada Sabtu telah tiba. Sejumlah bus yang membawa tahanan Palestina tiba di Ramallah setelah berangkat dari penjara militer Ofer, Israel. Otoritas Palestina mengungkapkan sekitar 70 orang akan dideportasi ke Mesir, 16 lainnya dikirim ke Gaza, dan sisanya akan dibebaskan ke tepi barat. Pertukaran sandera dan tahanan pada Sabtu adalah yang kedua sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari. Warga Lebanon berkumpul di Burj Al-Muluk dekat Kafar Kila di Lebanon Selatan pada hari ini dan berusaha untuk kembali ke rumah mereka. Hal ini bertentangan dengan militer Israel yang tetap berada di lapangan setelah batas waktu penarikan pasukan mereka berlalu. Sejumlah upaya dilakukan warga, diantaranya melintasi kawat berduri dan tanggul tanah. Personel militer Lebanon berusaha mengamankan daerah tersebut. Israel bermaksud untuk mempertahankan pasukannya di wilayah selatan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat. Israel pada Sabtu juga memerintahkan penduduk untuk tidak kembali sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kesepakatan itu menetapkan bahwa pasukan Israel harus mundur dari wilayah selatan seiring dengan penarikan senjata. Seorang juru bicara pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, Andrea Tenenti, mengungkapkan bahwa situasi saat ini di Lebanon Selatan masih sangat tidak stabil dan rapuh dengan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang terjadi setiap hari. Tindakan militer Israel yang menembakkan dan meledakkan bahan peledak di Lebanon Selatan melanggar resolusi PBB 1701. UNIFIL berharap semua pihak mematuhi perjanjian gencatan senjata untuk memfasilitasi pengerahan tentara Lebanon. The work of the Chinese contingent has been spectacular. Kementerian Pertahanan Rusia dalam laporan harian mengenai operasi militer khusus mengatakan pasukan Rusia telah mengamankan posisi yang lebih menguntungkan di berbagai arah, termasuk Kharkov di timur laut Ukraina, Donetsk di Ukraina Timur, dan Kherson di Ukraina Selatan. Serangan yang dilakukan pasukan Rusia menimbulkan kerugian lebih lanjut pada personel dan peralatan Ukraina seiring kemajuan mereka yang terus berlanjut. Militer Rusia juga mengklaim menyerang infrastruktur lapangan terbang militer Ukraina, gudang penyimpanan drone, dan konsentrasi personel dan peralatan militer Ukraina. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu melaporkan total 123 bentrokan terjadi selama 24 jam terakhir.
Ukraina mengatakan mereka telah berhasil menghalau beberapa serangan Rusia di Kupiansk dan Pokrovsk di Ukraina Timur dan Kursk di Rusia Barat. Militer Ukraina menambahkan bahwa pertempuran terus berlanjut di berbagai wilayah garis depan. Panglima Militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan mengunjungi pasukan di Al-Jili, wilayah utara Khartoum, pada Sabtu, di mana pasukan militer mengklaim telah menguasai kilang minyak utama Sudan. Namun pasukan dukungan cepat atau RSF paramiliter menyatakan bahwa pasukannya telah menimbulkan kerugian besar pada tentara di berbagai medan perang dan menjadikan klaim tentara sebagai bagian dari pola misinformasi yang sudah berlangsung lama. Warga sipil dan tentara Sudan merayakan di dekat kilang minyak utama negara itu, Kilang Gari di Al-Jili, wilayah utara dekat Khartoum. Ribuan demonstran yang pro dan kontra pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan unjuk rasa beberapa ratus meter di dekat Gwanghwamun, pusat kota Seoul, pada Sabtu setelah pengadilan menolak permintaan dari kantor kejaksaan untuk memperpanjang penahanan Yoon. Yoon yang dimakzulkan dan diberhentikan dari kekuasaannya pada 14 Desember telah dipenjara sejak pekan lalu. Para penyelidik tengah menyelidiki upayanya untuk menerapkan darurat militer, sebuah langkah yang mengejutkan negara tersebut meskipun undang-undang tersebut dibatalkan dalam beberapa jam oleh parlemen. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya kerumunan pengungsi Palestina berkumpul di Wadi Gaza menunggu untuk diizinkan masuk ke Gaza Utara setelah Israel memblokir akses ke wilayah tersebut. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Kerumunan pengungsi Palestina berkumpul di Wadi Gaza, Palestina, menunggu untuk diizinkan masuk ke Gaza Utara setelah Israel memblokir akses ke wilayah itu. Pemblokiran dilakukan Israel setelah pejuang Palestina Hamas gagal membebaskan seorang warga sipil perempuan Israel dalam pertukaran sandera pada Sabtu 25 Januari. Kerumunan besar pengungsi Palestina termasuk wanita dan anak-anak menunggu di area terbuka di Wadi Gaza, Palestina hari ini sehari setelah pertukaran 4 sandera Israel dan 200 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Israel memblokir akses ke Gaza Utara pada Sabtu 25 Januari setelah pejuang Palestina Hamas gagal membebaskan seorang warga sipil perempuan Israel dalam pertukaran tersebut. Juru bicara militer Israel menyebut hal itu sebagai pelanggaran gencatan senjata, sementara pejuang Hamas menyatakan ini adalah masalah teknis dan akan membebaskannya Sabtu depan. Para pengungsi Palestina dengan barang-barang mereka menunggu di persimpangan Al-Rashid di Wadi Gaza, Gaza Palestina untuk diizinkan menyeberang ke kota Gaza di Gaza Utara. Pejabat Palestina menyatakan 650.000 pengungsi Palestina sejak hari ini menunggu untuk kembali ke Gaza Utara di bawah perjanjian gencatan senjata Israel dan pejuang Palestina Hamas. Namun kegagalan Hamas untuk membebaskan seorang warga sipil perempuan Israel membuat Israel mengumumkan penghentian rencana untuk mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza Utara, wilayah yang paling parah dilanda perang. Rekaman drone menunjukkan kerumunan besar warga Palestina yang menunggu untuk diizinkan masuk ke Gaza Utara. Penundaan dalam pembebasan seorang sandera mendorong Israel untuk memblokir ratusan ribu warga Gaza yang ingin kembali ke Gaza Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan warga Palestina tidak akan diizinkan untuk menyeberang kembali ke Gaza Utara sampai masalah itu diselesaikan. Pejuang Palestina Hamas menyebut penghentian pembukaan kembali wilayah Gaza Utara sebagai pelanggaran gencatan senjata.
Truk-truk bantuan kemanusiaan bergerak melewati Rafah, Gaza, Palestina setelah berlangsungnya pertukaran kedua sandera Israel dan tahanan Palestina. Sementara itu para pengungsi Palestina berebut bantuan di Wadi Gaza saat menunggu untuk diizinkan masuk ke Gaza Utara. Truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan bergerak melalui Rafah, Gaza, Palestina setelah melewati perlintasan Kerem Salom yang dikuasai Israel untuk masuk ke wilayah kantong Palestina tersebut. Badan PBB menyebutkan lebih dari 4.200 truk bantuan telah memasuki jalur Gaza dalam 6 hari sejak gencatan senjata antara Israel dan pejuang Hamas dimulai pada 19 Januari. Kesepakatan gencatan senjata mengharuskan setidaknya 600 truk bantuan memasuki Gaza setiap hari selama 6 pekan gencatan senjata awal, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar. Separuhnya seharusnya menuju ke Gaza Utara, tempat ancaman kelaparan akan segera terjadi. Sementara itu ratusan pengungsi Palestina yang menunggu untuk diizinkan masuk ke Gaza Utara, Palestina, berebut untuk mendapatkan bantuan makanan dan air yang didistribusikan di Wadi Gaza hari ini. Di tengah gencatan senjata yang rapuh, banyak pengungsi Palestina di wilayah kantong pantai itu ingin kembali ke Gaza Utara yang telah dibombardir dengan hebat oleh Israel. Pertempuran yang berakhir berkat gencatan senjata memberikan rasa optimis kepada penduduk Gaza, meski masa depan wilayah kantong Palestina itu masih belum menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu waktu setempat menyatakan Yordania dan Mesir harus menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza dan menyebut hal itu dapat menjadi solusi sementara atau jangka panjang. Saudara, Korea Utara melakukan uji coba rudal jelajah strategis yang disebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai uji coba sistem senjata penting. Sementara itu Korea Utara berjanji untuk melakukan tindakan balasan paling keras menyusul latihan bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kantor berita Korea Utara KCNA hari ini melaporkan Korea Utara melakukan uji coba rudal jelajah strategis. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi uji coba yang berlangsung pada Sabtu waktu setempat dan menggambarkannya sebagai uji coba sistem senjata penting. Rudal jelajah strategis bawah air ke permukaan tersebut menempuh jarak 1.500 km dan melesat selama 2 jam 5 menit 7 detik hingga 2 jam 5 menit 11 detik sebelum mengenai targetnya. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan hari ini menyatakan Korea Utara menembakkan beberapa rudal jelajah menuju ke perairan di lepas pantai barat pada Sabtu sore waktu setempat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara bersumpah untuk melakukan tindakan balasan paling keras terhadap Amerika Serikat selama Washington menolak kedaulatan Pyongyang. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA, pihak kementerian menyatakan aliansi militer dan latihan gabungan antara Korea Selatan dan menjadi penyebab meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia akan menghubungi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un setelah keduanya membangun hubungan kerja dalam masa jabatan pertama Trump. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavia Path, New Delhi sebagai tamu utama. Presiden Prabowo Subianto hadir ke lokasi dengan diantar kereta kuda bersama Presiden India Draupadi Murmu. Presiden Prabowo Subianto menaiki kereta kuda saat mendampingi Presiden India Draupadi Murmu dari Istana Kepresidenan India Rashtrapati Bhavan menuju ke lokasi berlangsungnya parade peringatan ke-76 Hari Republik India di New Delhi, India. Kepala negara lalu menyapa Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pejabat tinggi India yang hadir. Presiden Prabowo mengenakan busana adat berwarna abu-abu yang disertai songket bernuansa emas dan ungu. Sementara Presiden Murmu mengenakan busana nasional India berwarna putih gading dan merah dihiasi kain sari berwarna senada. Dalam kereta kuda itu, Presiden Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden Murmu serta 2 anggota pengamanan Presiden di hadapan keduanya. Sementara itu, kontingen Patriot Indonesia berparade di hadapan pemimpin India dan Presiden Prabowo Subianto di Kartavia Path, New Delhi, India pada perayaan Hari Republik India ke-76. Sebanyak 352 orang lebih personel tergabung dalam kontingen Patriot Indonesia yang terdiri atas 189 taruna Akademi Militer, 152 prajurit TNI, dan 1 komandan perwira tinggi TNI.
189 taruna dari Akademi Militer TNI yang tergabung dalam grup drum band Genderang Suling Cangka Longkananta Akmil berada di barisan depan saat parade berlangsung yang diikuti 152 prajurit TNI yang berasal dari 3 matra TNI. Dalam rangkaian parade, kontingen Patriot Indonesia tampil setelah deretan mobil jeep buatan India melintas di Kartavia Path. Momen melintasnya kontingen Patriot Indonesia pun turut diabadikan tamu undangan yang hadir, termasuk juga tamu-tamu dari negara-negara asing. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Manchester City sukses memetik kemenangan saat menjamu Chelsea dalam pertandingan pekan ke-23 Liga Premier Inggris di Stadion Etihad, Manchester. Anda kembali menyaksikan Dunia dalam Berita. Manchester City sukses memetik kemenangan saat menjamu Chelsea dalam pertandingan pekan ke-23 Liga Premier Inggris di Stadion Etihad, Manchester. Di laga lain, Arsenal berhasil menundukkan Wolverhampton Wanderers 1-0 pada pertandingan tandang. Manchester City berhasil mengamankan kemenangan penting dalam lanjutan Liga Premier Inggris. The Citizens bangkit dari ketertinggalan dan menang 3-1 atas Chelsea. Skuad besutan Pep Guardiola comeback sejak akhir babak pertama setelah sempat tertinggal 0-1 lewat gol cepat Noni Madueke pada menit ketiga. Perlahan City bangkit dan menemukan ritme permainan terbaiknya. Angka penyeimbang baru tercipta pada menit ke-42 memanfaatkan umpan Nunes. Josko Gvardiol mencatatkan nama di papan skor untuk membawa kedudukan imbang 1-1 sampai turun minum. Haaland mencetak gol kedua Man City pada menit 68 dan berbalik unggul 2-1. Memasuki 10 menit terakhir, Chelsea lebih agresif, sedangkan Man City cenderung mengamankan keunggulan. Phil Foden memastikan kemenangan tuan rumah dengan golnya pada menit ke-87. Skor 3-1 kemenangan untuk City. Hasil ini mengantarkan The Citizens menduduki peringkat 4 klasemen sementara Liga Premier Inggris dengan perolehan 41 poin dari 23 pertandingan. Sementara itu, The Blues harus puas menghuni urutan 6 usai mengoleksi 40 angka dari 23 laga. Di laga lainnya, Arsenal berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers 1-0 dalam lanjutan Liga Premier Inggris. 3 poin didapatkan meriam London setelah jumlah pemain kedua tim seimbang. Bertanding di Molyneux Stadium, Arsenal tampil dengan 10 pemain di menit 43 akibat kartu merah yang didapatkan Miles Lewis Kelly. Giliran Wolves yang juga harus bermain dengan 10 orang di menit ke-70. Pelanggaran Gomez terhadap Jurrien Timber membuat Wolves memiliki jumlah pemain yang sama dengan Arsenal di lapangan. 4 menit berselang dari kartu merah Gomez, Arsenal mencetak gol. Ricardo Calafiori melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti memanfaatkan bola sundulan Nelson Semedo. Pemain asal Italia itu membawa Arsenal memimpin 1-0. Hingga laga bubar, skor 1-0 untuk Arsenal tak berubah. Dengan kemenangan ini, Arsenal mengemas 47 poin, tertinggal 6 poin dari Liverpool yang ada di puncak klasemen. Dari La Liga Spanyol, Kylian Mbappe mencetak hat-trick atau 3 gol pertamanya untuk Real Madrid. Sementara itu, Napoli berhasil mengalahkan Juventus 2-1 dalam lanjutan Liga Serie A Italia. Bertanding di Stadion Jose Zorrilla Valladolid, Real Madrid mengalahkan Real Valladolid 3-0 dalam duel pekan ke-21 La Liga Spanyol musim ini. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan dengan hat-trick yang ia ciptakan. Tuan rumah mendapatkan emas lewat sepak pojok di menit kedua, namun sundulan David Torres berhasil digagalkan Thibaut Courtois. Madrid bermain menekan di menit 25, namun tembakan jarak jauh Antonio Rudiger dihalau Carhane. El Real akhirnya berhasil menjebol gawang Valladolid pada menit ke-30. Real Madrid bermain dengan kepercayaan diri penuh pada babak kedua. Gol kedua Madrid tercipta pada menit ke-57. Lagi-lagi lewat Mbappe yang kali ini meneruskan umpan dari Rodrigo. Saat Real Madrid menurunkan ritme permainan, wasit memberikan penalti pada Madrid usai Jude Bellingham ditekel Mario Martin. Dan Martin langsung keluar dari pertandingan karena mendapat kartu kuning keduanya. Mbappe dapat kepercayaan untuk mengambil penalti.
Real Madrid unggul 3-0 yang sekaligus menjadi skor akhir. Mbappe mencatatkan hat-trick pertamanya untuk Real Madrid. Hasil ini membuat Real Madrid makin nyaman di puncak klasemen La Liga dengan 49 poin dari 21 laga. Sementara itu, tuan rumah Napoli berhasil mengalahkan Juventus 2-1 dalam lanjutan Liga Serie A Italia, sekaligus menjadi kekalahan pertama si Nyonya Tua di Liga. Bertanding di Stadion Diego Armando Maradona Minggu dini hari, Bianconeri memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Kolo Muani. Gol yang dicetak oleh bomber debutan Juventus, Kolo Muani, menjadi tidak berarti setelah Napoli mengukir comeback pada babak kedua. Tuan rumah kemudian membalas 2 gol selepas turun minum. Gol dicetak oleh Andre Frank Zambo Anguissa dan Romelu Lukaku yang membuat Napoli menang sekaligus memberikan kekalahan pertama ke Juventus. Kemenangan ini membuat Napoli kukuh di puncak klasemen Liga Serie A Italia dengan koleksi 53 poin dari 22 laga. Sementara Juventus berada di posisi 5 dengan 37 poin. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, kota-kota di seluruh Cina tampak semarak dihiasi dengan lentera-lentera berwarna cerah dan juga pertunjukan cahaya menjelang festival musim semi. Berbagai atraksi ini menarik perhatian para wisatawan yang juga turut diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai acara. Kota-kota di seluruh Cina dipenuhi dengan keceriaan saat lentera-lentera yang berwarna-warni dan pertunjukan cahaya yang memukau menciptakan suasana semarak yang menarik banyak wisatawan. Kemeriahan ini memenuhi hari-hari menjelang festival musim semi yang merupakan festival paling penting di negeri tersebut. Tempat-tempat penting dan jalan-jalan ikonik di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai dihiasi dekorasi dan hiasan cahaya yang memukau. Pertunjukan cahaya di Beijing menampilkan unsur-unsur warisan budaya tak benda yang menonjolkan pesona dan semangat ibu kota. Sementara itu, Shanghai berubah menjadi surga bagi para fotografer dengan berbagai dekorasinya yang indah. Di kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina Tengah, rumah-rumah bata di kawasan budaya dan pariwisata dihiasi dengan lentera dan sair festival musim semi. Para wisatawan diajak berpartisipasi dalam pameran lentera dan membuat kerajinan tangan. Di pasar khusus kota Wuhu, Provinsi Anhui, Cina Timur, para pelanggan dapat membeli berbagai pernak-pernik festival dengan harga lebih murah. Salah seorang pembeli, Mu Haiwen, menyatakan pasar juga menyediakan bahan makanan termasuk ayam, bebek, ikan, dan produk daging lainnya yang dijual dengan kualitas bagus dan dijual dengan harga yang lebih murah. Dan untuk mempermudah Anda beraktivitas, berikut ini kami tampilkan informasi perakiraan cuaca kota besar mancanegara yang akan berlaku mulai esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dunia Dalam Berita malam hari ini. Akhirnya saya, Tengku Fajri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.